Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Materi ketiga untuk modul the process. Pernah dengar nggak bahwa kita misalkan gitu ya bisa pergi lewat jalan akses mana saja. Kita bisa lewat pintu mana saja. Bisa lewat jalan apa saja. Atau sesuatu misalkan diproduksi bisa dengan bahan baku apa saja. Nah, filosofi inilah yang kemudian dipakai pada saya gitu ya, di diri saya, dan kemudian saya ajarkan dengan izin Allah ke semua kawan-kawan untuk menjadi bagian dari proses menuju pada apa yang kita cita-citakan, kita impikan, kita inginkan, kita idam-idamkan, kita maksudkan, yang menjadi tujuan kita, goals kita, menjadi kemudian dream kita ya, atau untuk semua urusan dan masalah kita semua dunia dan akhirat, yakni dengan menggunakan semua kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi pagi harinya, itu semua kita jadikan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang kita harapkan bisa menjadi bagian dari proses riyadah kita, munajat kita, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian doa-doa kita dikabulkan. Bisa dipahami nggak? Saya ulangi ya. Kan ada perjalanan itu ya, kita misalkan ke satu tempat tujuan, kebetulan tempatnya strategis. Jadi bisa dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, semuanya ada jalan. Ada pintu, ada akses, ada kemudian rute yang bisa kita pakai, kita kemudian tempuh, kita lalui untuk menuju pada tempat yang kita inginkan, yang kita tuju, yang kita capai. Nah, tidak terbatas pada cuman satu jalan, misalkan hanya lewat utara saja, atau hanya lewat ring road saja, atau hanya lewat selatan saja, hanya lewat timur saja, lewat barat saja, tidak. Tapi bisa lewat berbagai jalan. Ada juga misalkan produk, ini filosofi ya, produk juga gitu. Bisa misalkan pakai bahan baku apa saja. Nah, kalau udah bisa pakai bahan baku apa saja, nggak mesti 1-2 bahan baku, maka itu enak. Nah, sehingga kita bisa ketemu, bisa dapat, bisa punya, bisa kemudian jadi barang atau produksi yang kita produksi itu dengan bahan baku yang begitu gampang, begitu mudah, karena tidak wajib dengan 1-2 jenis model atau bahan saja. Nah, ketika kita kemudian dengan izin Allah Jalla Jalaluh punya keinginan, punya kemudian harapan, punya kemudian urusan, hajat, punya kemudian masalah, kesulitan, persoalan, kesusahan, punya impian yang kita mau bawa kepada Allah Jalla Jalaluh, ya, maka perlu diketahui bahwa jalan menuju Allah itu banyak. Jalan menuju ke pengabulan doa-doa dari Allah itu banyak. Jalan untuk membuat kita dikabulkan doa itu juga banyak. Jadi nggak mesti misalkan cuman duha, harus duha, tahajud, harus tahajud, cuman kemudian baca Quran, lewat Quran doang, cuman lewat sholat fardu, atau lewat sholat hajat, atau lewat kemudian sholawat doang, istighfar doang, enggak, enak kan? Ya, dari pagi ke pagi seluruh amal soleh kita, bahkan seluruh kegiatan kita bila menjadi ibadah dan amal soleh, maka itu bisa dipertaruhkan menjadi bagian dari the process. Enak kan? Harusnya enak ini. Karena mendadak kita berlimpah gitu. Masak ya jadi riyado, jadi bagian dari munajat, jadi bagian dari ibadah dan amal saleh. Ya, nyuci baju, nyuci piring, nyetrika, nyapu, ngepel, ngejemur, ngeringit, naruh di lemari, ngambil baju dengan hati-hati. Ngambil baju dengan hati-hati kan sebenarnya peristiwa bukan dalam tanda petik, bukan duha, bukan tahajud. Ya, ngambil baju nih buat suami, buat anak misalkan. Ya, tapi hati-hati itu di lemari. Kenapa? Gak mau bikin kemudian ibu menjadi marah-marah, ibu menjadi susah, atau istri menjadi marah-marah, menjadi merasa gak dihargai. Udah dirapiin, ngambil sembarangan aja, main betot-betot aja.
ngelakuinnya susah tahu ya. Terus kita ngambilnya itu hati-hati dan kita niatin jadi amal soleh, jadi ibadah, jadi riyadhah, jadi bagian dari munajat kita. Maka ngambil baju itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya ya setara nggak mungkin. Tapi kedudukannya kira-kira ada pada posisi bisa menjadi part ya, menjadi bagian dari seluruh rangkaian riyadhah. Saya bertaruh gitu ya, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau amalnya terlalu khusus, terlalu spesifik, rasanya Yusuf Mansur nih bukan orang yang bisa berhak kali dah gitu dapat kekhususan dari Engkau ya Allah. Namun jika Engkau berkenan, permisinya saya ketika melewati orang banyak, saya menjaga kesantunan di depan orang banyak, saya menjaga kemudian akhlak, norma, budi pekerti ya, di depan orang-orang tua, di depan guru saya cium tangan ya. Saya kemudian memberikan jalan kepada yang lebih tuaan dulu untuk mendahului saya, atau saya tidak kemudian nyelang yang tuaan sehingga dia tersinggung. Saya kemudian memberikan tempat duduk saya kepada yang berdiri di bus, di kereta. Saya memberikan kursi bisnis saya kepada mereka-mereka yang kesusahan, sementara mereka harus ada di ekonomi. Saya kemudian turun dengan hati-hati supaya tidak kepleset. Coba perhatikan ya, turun dengan hati-hati dari tangga supaya nggak kepleset. Ternyata itu juga bisa dijadikan bagian dari ibadah. Maka saya pun ngomong kira-kira begitu. Lalu saya kemudian megangin tangan orang tua ya, ketika dia turun dari pesawat atau naik pesawat, saya bantu tentengannya, saya bawain tasnya, saya lap sepatu, saya cuci sepatu, saya kemudian berolahraga, naik sepeda, jalan kaki, treadmill dan lain sebagainya dari pagi ke pagi. Allah bahkan ketika saya tidur, ketika saya bangun, ketika saya kemudian buang air, ketika saya kemudian mandi, ketika saya sikat gigi, ketika saya pakai minyak wangi, ketika saya nonton tayangan-tayangan yang baik, ketika saya kemudian, apalagi kalau ceramah mau udah jelas ya, insya Allah dengan izin Allah, amin ya, doain. Tapi ketika saya menjadi murid, santri, ngaji sama orang lain, mengambil manfaat dari banyak buku dengan membaca buku, maka ya Allah, jadikanlah itu semua ibadahku kepadamu. Jadikan itu semua amal solehku kepadamu. Jadikan itu semua jalan-jalan yang mengantarku pada apa yang kuinginkan, kuimpikan, kucita-citakan. Jadikan itu jalan yang bisa membuat diriku ya Allah, ya Rahman, ya Rahim bisa mendapatkan ampunanmu, ridhamu, maafmu, berkahmu. Bisa kemudian mendapatkan pertolonganmu, bisa mendapatkan maafmu, bisa mendapatkan kuasa, kebesaran dan kemahaanmu ya Allah. Bisa mendapatkan pendampingan, pengawalan, bimbingan, ilmu darimu gitu. Nah, jadilah kemudian apapun yang saya lakukan dengan izin Allah, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jalan, menjadi wasilah untuk menuju pada apa? Pada apa yang tadi saya sampaikan. Nah, begitu juga teman-teman nih. Sayang-sayang kan kerja nggak dijadikan riyadhah, dagang nggak dijadikan riyadhah, jagain anak, jagain cucu, jagain ponakan nggak dijadikan riyadhah. Apa sih riyadhah itu? Jalan, nggak dijadikan wasilah. Apa sih wasilah? Jalan, ibadah. Dan Allah bilang di dalam surah Al-Maidah misalkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan-jalan menuju pada dirimu. Atau di surah Al-Kahfi, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang kemudian berharap perjumpaan dengan Allah, berharap dibantu, berharap diampuni, berharap diberi maaf, berharap kemudian ditolong, diberikan begitu banyak kemudian kemudahan, diberikan begitu banyak pertolongan, maka apa kata Allah? Falyamal 'amalan shalihan. Maka lakukanlah amal-amal saleh. Nah kan nggak cuma disuruh duha toh, nggak cuma disuruh ngaji, nggak cuma disuruh tahajud, nggak cuma disuruh kemudian sholat fardu. Pokoknya amal apa saja yang baik. Masakin orang tua, masakin anak, nafkahin orang tua, nafkahin anak, nafkahin istri, bantu ekonomi suami,
bantu kakak, bantu adik, ya. Nyendokin, nyuapin, nyusuin, ganti popok, ganti segala macam, ya. Semua itu ternyata bisa dijadikan amal soleh. Nah kalau udah begitu kan nanti akan ada percepatan. Kenapa? Karena selama 24 jam kita berada dalam kebaikan, dalam amal soleh yang kemudian kita bisa bawa. Kita bilang sama Allah, ya Allah kalau ini bisa engkau terima, terima ya Allah. Dan kau ampuni ya. Warga, orang-orang tua. Sebutlah istri, sebutlah suami dan anak-anakku ya Allah, anak kami gair zaman nas dan semua yang bersambung denganku, yang terhubung denganku, yang ada urusannya dengan untuk hajat kami semua, untuk masalah kami semua, untuk dosa kami semua, keburukan, kesalahan, kejahatan kami semua ya Allah, kekurangan, maksiat kami semua ya Allah, kelemahan kami semua ya, kekurangan kami semua ya Allah, terima. Woi, cakep ya. Cakep. Ini ngebales ya, ngebilas yang materi pertama, kedua, dan yang ketiga sekarang ini. Menyempurnakan materi yang kemarin dari bagian the process. Bahwa gunakan hari-hari saudara-saudara semua menjadi jalan amal untuk menjadikan kita semua berproses mendapatkan pertolongan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, maafnya, bantuannya, bimbingannya, ilmunya, taufiknya, hidayahnya, bahkan nanti surganya ya Rabb. Insyaallah. Paham deh? Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Ya, mengacu pada yang materi pertama dan kedua, ya bismillahnya dikencengin. Jangan ragu setiap hal, bismillah, bismillah, bismillah. Jangan ragu. Dan dari awal pagi hari, ya awali dengan bismillah. Bismillahi nawaitu tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, dengan namamu, aku mulai semua kegiatanku pada hari ini. Agar yang menjadi ibadahku kepadamu ya Allah, ku pasrahkan, ku tawakalkan semuanya kepadamu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali semua darimu ya Allah. Terima ini sebagai ibadahku kepadamu, amal solehku kepadamu yang bisa mengantarkanku pada cita-citaku, tujuanku, impianku, masalahku, urusanku yang ditolong olehmu dengan benar-benar penuh dengan kekuasaan dan kebesaranmu ya Allah. Begitu. Ya. Asik kan? Kita selonjoran aja jadi ibadah. Nongkrong sama teman-teman jadi ibadah. Loh kok bisa nongkrong sama teman-teman jadi ibadah? Lah, selama nongkrong itu bayar sama yang punya warung. Makan gak pergi, gak kabur, gak nyolong. Kita nyenengin temen, nemenin dia, gak ngegibah, gak ngegosip, bicaranya future, bicaranya masa depan. Ya nongkrong jadi ibadah lah. Jadi kalau kita bismillah, maka itu bisa dijadikan ibadah dan amal soleh. Bisa. Berarti dengan nongkrong kita juga bisa kemudian mendapatkan apa yang menjadi kita punya cita-cita. Bisa. Kenapa enggak? Nyetir bus? Bisa. Nyetir angkot? Bisa. Jadi sopir ojek? Apalagi. Sopir taksi online? Apalagi. Nganterin orang. Jaga pintu palang kereta api? Ya apalagi. Nyelamatin nyawa orang. Jadi dokter? Apalagi. Perawat, bidan, suster? Apalagi. Orang yang sepele aja cuma nyalain lampu, matiin lampu. Matiin lampu kan sepele tuh. Tapi karena kita jadikan ibadah, menghemat listrik, ya kemudian menjaga alam ini, kan pahalanya kayak apa itu? Gila ya. Nah, gila ya. Betulin sendal, benahin sendal, Pak Ustaz, sama. Musola, masjid, apalagi kalau emang bisa jadi merebut masjid musola. Ini mah orang cuman bersihin pinggir got, jalan got, tikungan itu aja udah jadi sesuatu kok. Masya Allah kan. Ayo semangat ya. Insya Allah ya. Betapa murahnya Allah kan. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Raufum bil ibad. Allah mudahin kita semua. Allah mudahin, Allah gampangin kita semua. Hingga kemudian kita tuh bisa mencapai dirinya dari berbagai cara, berbagai jalan dengan gampang. Sekarang tinggal kembali kepada kita semua. Ini materi diproses. Karena habis ini Anda harus ikut betul setiap materi di modul-modul di seluruh wisatahati.com, di kuliahwisatahati.com. Jadi ya masuklah, ada materi sholat di sana, ada materi duha, ada materi sholat malam yang memang menjadi amal jagoan juga, tetap harus ada gitu ya.
kemudian ada materi SID dan IEM, ada materi apalagi tuh. Banyak lah. Saya berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar teman-teman semua bisa mengambil materi lebih dari satu dan kemudian menikmati sajian Allah lewat ilmu yang dititipkan Allah kepada saya, dan insya Allah menjadi rahmat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang ya saya bentuknya ini video. Salam hormat buat semua keluarga besar peserta www.kuliahwisatahati.com. Shallu ala nabi. Dan lupa loh, yang di the beginning kemarin tuh kan seru tuh. Repetisi itu harus jadi bagian dari proses saudara-saudara semua. Kemudian the beginningnya juga harus menjadi proses saudara-saudara semua. Karena itu mengandung proses banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali lagi buat semua keluarga besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.